pelayan-pelayan yang Tuhan kasihi, serta aku patut untuk mengucapkan terima kasih saudara-saudara punya tanggung jawab di tengah pelayanan dalam pujian dan firman. Hari ini juga aku sebagai hamba Tuhan memberi tanggung jawab tentang penggembalaan. Bahwasanya hari ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, yang adalah di tengah-tengah kita diam dan tinggal di Indonesia. Maka saya akan sampaikan kepada saudara, merdeka, merdeka. Mari kita sama-sama katakan merdeka, 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 merdeka. Ya, yang pertama di dalamnya, sesungguhnya ini rahasia untuk disampaikan kepada saudara sekalian. Kemerdekaan dibangun di tengah setiap kita yang dipanggil Tuhan agar punya kebebasan tanpa hambatan untuk memuliakan Tuhan adanya. Amin, saudara. Shalom. Perhatikanlah baik-baik, duduklah dengan baik para pelayan yang Tuhan kasih. Sebab hari ini tentang kemerdekaan ini saya berikan topiknya kepada saudara sekalian sebagai jemaat yang Tuhan kasihi, yaitu kemerdekaan yang akan dipenuhi dengan kemuliaannya di tengah kehidupan. Saya ulangi, merdeka untuk dipenuhi dengan kemerdekaanmu dalam kemuliaannya. Saya kutip ayat firman-Nya, kalaupun terlalu jarang untuk disampaikan kepada saudara-saudara, ini waktunya. Dari 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18, demikianlah firman untuk dibacakan dan menjadi renungan bagi kita untuk kemerdekaan yang dimaksud dalam kemerdekaan sesungguhnya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Yesus. Demikianlah firman Allah hari ini disampaikan kepada saudara-saudara tentang kemerdekaan itu. Rencana Tuhan untuk memanggil saudara-saudara sebenarnya supaya merdeka. Merdeka dari genggaman kuasa-kuasa kegelapan. Merdeka dari dosa-dosa yang selalu berkaitan atau selalu dilakukan. Karena tidak layaknya lagi orang yang sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus untuk berdosa lagi, tidak. Supaya saudara-saudaraku untuk hari ini mendapatkan gentar keadaannya, gentar dalam pengharapanmu, gentar di dalam imanmu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus tidak bisa untuk masuk di dalam dosa. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Perhatikan itu supaya saudara-saudara tidak masuk dalam golongan meoleo, kata orang Batak. Bermain-main, kata orang pemain sepak bola yang tidak sungguh. Dan hari ini disampaikan kepada saudara tentulah untuk semakin baik ke depan. Bagaimana seorang yang merdeka di dalam Kristus oleh Roh. Shalom, shalom. Yang harus ditunjukkan kemerdekaan itu adalah untuk membangun visi. Katakan amin. Untuk membangun semua rancangan dan rencana Tuhan yang ada padamu untuk engkau lakukan. Karena hidup ini adalah buatan Allah, dirancang untuk kemuliaannya, untuk supaya saudara-saudara menjadi hamba, pelaku, jemaat Tuhan, bukan menjadi pedagang. Itu adalah sampingan nomor 9 atau lebih. Bukan menjadi pengusaha, bukan menjadi orang kaya. Dengar baik-baik ini saudara. Sebab problem dunia sepertinya seperti ini. Yang konon juga saya lihat memilukan hati Tuhan adalah jemaat dan orang-orang Kristen
Dan termasuk juga anak-anak Tuhan pun punya ambisi yang seperti ini. Di dunia ini kita tidak mau jadi kaya, katakan amin. Tapi Tuhan akan memperkaya. Amin saudara. Shalom. Ketika kita di dalam kebebasan oleh Roh, kita akan dipimpin kepada keseluruhan kebenaran. Apakah itu kebenaran? Kebenaran itulah yang berbicara tentang kekayaan. Kebenaran itulah yang berbicara tentang kesejahteraan, kekayaan, kemuliaan. Bahkan juga oleh Roh yang dipimpin kepada kebenaran, bertemu dengan Allah dalam segala pimpinannya untuk menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran itu yang menguntungkan bagi saudara-saudara yang hidup di dalam kebenaran itu adalah supaya nama Tuhan pun dipermuliakan oleh sikap perbuatan dan hal-hal tindakan iman di tengah kehidupan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. Itu sebabnya hari ini akan dibebaskan yang namanya keterikatan. Bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang merdeka karena terikat dengan Belanda, terikat juga dengan Jepang. Artinya terikat itu dijajah. Tapi 1945 yang lalu maka keterikatan itu dibebaskan. Kita tidak terikat lagi sebagai bangsa Indonesia dengan orang Jepang, juga dengan orang Belanda Sibotarmata. Karena selama ini dalam keterikatan itu suka-sukanya aja kepada kita. Sekarang kebebasan dalam kemerdekaan itu adalah kita bebas untuk menuju masa depan. Apa yang mau kita kerjakan hari ini tentang Tuhanlah. Jika aku sebagai hamba Allah untuk membimbing saudara-saudara hidup di dalam kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Ada 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara dalam kesempatan ini, ialah yang pertama, supaya saudara-saudara tahu bagaimana Yesus Kristus untuk membebaskan lewat pengampunan. Supaya saudara-saudara bukan seperti orang yang berliturgi. Pada mulanya Yesus tersalib, tapi tidak merasa dan tidak dengan iman bahwa sesungguhnya Yesus Kristus seperti ada tertulis. Dia mati tersalib oleh karena dosa. Dosa yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan dunia yang selalu melanggar hukum-hukum. Sebab banyak di dalam dunia ini keterikatan ini. Dan yang membuat hidup dengan baik-baik, saudara, kalau sudah dibebaskan daripada segala yang namanya dosa, maka kembali lagi berbuat dosa dengan baik-baik. Itulah ada tertulis dikatakan menginjak-injak anak manusia kembali. Sangat sayang, sangat sayang. Saudara sebagai orang tua, engkau berdoa dan engkau mengajari anak-anakmu. Sudah, mulai hari ini jangan buat kejahatan lagi ya, supaya jangan kau masuk penjara. Tetapi anak itu berbuat kejahatan lagi dan masuk di dalam penjara, pasti engkau seperti Yesus pilih sebagai orang tua. Mungkin kalau tidak kau lakukan nyanyian pujian yang ada dalam nyanyian rasa hatiku, tetap dengarkan isinya. Karena kau tinggalkan aku. Ada perpisahan, ada peninggalan di tengah-tengah kita yang sesungguhnya kalau sudah bersama dengan Yesus Kristus harus erat berhubungan dan intim di dalam segala hal apapun di tengah kehidupan ini. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Yesus. Dan tepuk tanganmu adalah menunjukkan kemerdekaan.
namanya pengampunan dosa. Supaya kata-kata ini adalah kata-kata bijak saya sampaikan kepada saudara-saudara lewat khotbah ini ialah bukan beragama saudara-saudara. Kalau datang di dalam rumah Tuhan, kalau mau berhubungan dengan Yesus Kristus, bukan agama, bukan liturgi, bukan cara tabiat-tabiat lama maupun kebiasaan-kebiasaan, tetapi adalah pembaharuan yang ada di dalam Kristus Yesus. Engkau nyatakan semua untuk menjadi kesaksian bagi dunia. Amin. Di tengah tersembunyi sekalipun engkau merasakan dan ada di dalam duduk di atas kemerdekaan itu, terus untuk melayani Tuhan Anda. Dengarkan firman Allah. Saya mau sampaikan kepada saudara sekalian mengenai hal soal pengampunan itu. Lukas 24 ayat 47 dan saya titip langsung ke 49. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada segala bangsa. Dengar ini baik saudara-saudara. Sebab firman Allah yang ditulis untukmu, katakan amin. Karena itu renungkanlah firman siang dan malam, kata firman Allah. Kalau selama ini saudara-saudara terhalang dengan itu, hari ini kemerdekaan, dengar baik-baik, patutlah sebagai anak-anak Tuhan untuk merenungkan firman setiap malam dan setiap pagi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jangan sama seperti orang dunia, semua adalah cari makan, dan makan cari jadinya. Tidak ada waktu untuk perenungan firman Allah. Sedangkan memang Tuhan dikatakan hendaklah kamu menjadi saksi. Katakan amin saudara. Shalom. Menjadi saksi itu begini, saya ulangi. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Barulah kita ini disebut menjadi saksi. Kalau saudara hanya berkata, aku saksi. Saksi saudara yang dimaksud tentang hal yang seperti ini adalah mungkin yang ada di sana, yaitu Bible Street ataupun saksi Yehova yang menyebut sebagai lembaga. Tapi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi ini adalah gemar dia untuk menyampaikan Injil kepada tetangganya, kepada sahabatnya, kepada mertuanya, kepada rumahnya, di mana seluruh rumah dan anak-anakku menjadi bahagian yang penting adalah merenungkan dengan makna luar biasa itu, supaya firman itu bekerja di dalam otak itu, sehingga kita punya pikiran akan menjadi berpikiran jernih, dipoles dia menjadi seperti firman itu, karena firman itu ialah Yesus Kristus yang tidak akan tua dan tidak akan mati. Jikalau kita sering merenungkan firman Allah, tabiat dan apapun yang sedang diinginkan oleh Allah dalam Yesus Kristus, perlakuan dan firman-Nya akan menjadi bahagian dengan kehidupan kita. Shalom saudara. Apakah yang dimaksud? Iya, supaya kita ini menjadi pelaku-pelaku firman kita. Karena Yesus mengatakan ketentuan itu, siapa yang mengasihi aku, ia akan melakukan semua perintah-perintah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya sedang berbicara untuk seluruh jemaat, sebab saya sedang berdoa ini saudara-saudara, supaya dalam hambatan tantangan apapun yang sedang terjadi dari dahulu sampai dengan sekarang ini, mulai hari ini aku sedang berdoa ini kepada Tuhan, supaya jangan aku lagi yang menghadapi. Kalau begitu siapa yang menghadapinya? Aku bersama dengan Roh Kudus, supaya aku mampu. Mengertikah apa yang dimaksud di dalamnya saudara-saudara? Shalom. Shalom.
supaya kedatanganku, jika aku datang ke rumahmu, sambut aku sebagai hamba Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya engkau pun bermakna menyambutnya dan tidak seperti biasa-biasa, supaya kemajuan iman dan untuk mewujudkan dapatnya pengharapan akan terwujud karena engkau adalah dilayani oleh Roh Allah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sebab hari ini aku mau cetuskan kepada saudara-saudara lewat khotbahku ini adalah Roh Allah yang sedang berdiam di dalam engkau. Dia berbicara. Coba dengar-dengaranlah, jangan berkata-kata banyak. Ada tertulis, orang yang datang dari atas adalah dari atas semuanya. Maksudnya, tunjukkanlah dirimu bahwa kalau sudah ditebus oleh dosa, oleh Yesus Kristus, Roh Tuhan berdiri. Dalam pengenalanmu, pengetahuanmu hari ini dengan imanmu, bahwa izinkanlah Roh Kudus yang berbicara. Jangan terlalu banyak lagi bahasa-bahasa, sampai engkau pun mungkin dekat dengan orang perhata, mau menghafal bahasa. Saya akan katakan dari depan ini, no. Renungkan aja firman dan sampaikan kepada mereka yang membutuhkan, walau di pesta, walau apapun acaranya. Katakan aja lah seperti firman Allah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kedua, soal semua kemerdekaan ini diawasi dan dijaga oleh Allah. Katakan amin. Shalom. Kalau bukan dijaga dan dipelihara dan dibangun oleh Allah, hancur kita ini. Makanya yang kedua saya sampaikan, pemulihan segala sesuatu terjadi dan sedang terjadi di dunia. Dengarkan firman yang aku akan sampaikan kepada saudara. Kisah Para Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Roh Kudus akan memulihkan kita. Amin, saudara. Saya mau beritahu begini, saudara-saudara, membuat bahasamu menjadi bahasa yang alkitabiah, membuat mata kita jadi dan melihat surga terbuka. Apa yang dikerjakan tentang pemulihan dalam waktu-waktu ini ialah engkau tidak dibuatnya repot. Kalau Kudus ada di dalam engkau, kalaupun ada pencobaan, ada masalah, ada tantangan, termasuk jika ada pun sakit penyakit, engkau tidak akan repot sendiri, pusing sendiri, marah-marah sendiri. No. Itu sikap orang dunia yang tidak dipenuhi dengan doa. Karena pemulihan sedang terjadi. Apa yang dimaksud tentang pemulihan itu? Engkau memang sedang berhadapan orang-orang yang ada di dalam dunia. Repot sih. Namanya orang dunia, namanya orang berdosa, dan dia harus bawa. Itu kerjaannya orang dunia yang ada di dalam dosa, membawamu kepada dosa. Bahasanya selalu berkata begini, tengoklah itu. Aku banyak kali loh melihat orang itu. Aku nggak suka, aku dendam kali aku melihat itu. Itulah perkataan-perkataan orang-orang berdosa. Tetapi anak-anak Tuhan, shalom, anak-anak Tuhan berdiam dengan seribu bahasa, dan kalau dibutuhkan baru dia membangkitkan tanpa bahasa-bahasa basa-basi. Bisa shalom, karena Kristus yang memulihkan. Saudara harus tahu acaranya bagaimana di dalam rumah Tuhan. Itulah arti dan maknanya bagi saudara-saudara. Jikalau ada di dalam rumah Tuhan, dia memulihkan, dia menyehatkan,
dia menyegarkan, dia membuat stabilisasi, stabilizer. Saudara tahu perlunya stabilizer? Shalom, shalom. Ya, perlunya stabilizer karena dunia ini sekarang tidak lagi bersahabat. Kontaknya mau terkadang korsleting. Shalom. Bencana di sana sini, merusak di sana sini, dan keadaan ekosistem pun sedang rusak sekarang ini. Apa yang dirusak ini? Saya harus katakan kepada saudara-saudara, semuanya ini adalah ciptaan Allah. Itu sebabnya pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara problem dunia yang memang saudara-saudara diharap adalah ikut melayani, bukan ikut hanya untuk ikut-ikutan. Dan yang menyedihkan, tidak bisa untuk menjadi teladan dan tidak bisa untuk melepaskan kebiasaan lama yang tidak terpakai di dalam bangunan kerajaan. Shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Kristus yang tinggal di surga itu diharuskan Alkitab yang mencatat supaya pemulihan terjadi. Dia melihat semua, dan dalam pemulihan itu spontanitas yang ketiga saya sampaikan kepada saudara-saudara, maka Roh Kudus pun dicurahkan. Luar biasa pekerjaan Allah. Saya mengetahui dan melihatnya. Sudah Kristus sang penguasa yang ada di sorga, masih juga dia turut bekerja bersama-sama. Roh Kudus dicurahkan. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Akan terjadi pada hari-hari terakhir ini, biarlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan roh ke atas semua manusia, supaya anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Supaya shalom, Roh Kudus yang dicurahkan, maka anak-anakmu laki-laki tidak jatuh, tidak akan merugikan. Apa yang merugikan ini saudara-saudara? Siapa yang berasal dari bumi, berlaku pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah Dia. Siapa yang datang dari surga, siapa yang datang dari atas, adalah di atas semuanya. Dengar baik-baik, supaya saudara-saudara menunjukkan penuh dengan Roh Kudus itu adalah mengajar, memimpin, menuntun orang, menciptakan dalil-dalil yang baru, menciptakan hal-hal yang baru, supaya semua menguntungkan untuk kerajaan Allah. Dan Allah tidak mau dipiutangi spontanitas. Saya akan katakan kepada saudara-saudara, diberkati dengan berlimpah kasih. Ini pekerjaan Allah. Tetapi kalau engkau menunjukkan seperti orang bumi, bahasa bumi itu tadi, di medan itu yang ada menunggu. Kalau di rantau rapat itu di sudut sana, di sudut sana, maka jangan ciptakan di dalam lokasimu, di dalam rumahmu, di dalam perhimpunanmu. Waktunya ini saudara-saudara. Kalau kita berbicara soal kemerdekaan, shalom. Jika roh Tuhan sudah ada padamu, maka engkau akan dimerdekakan. Kemerdekaan tidak bisa main-main. Sambil main judi, ya sambil merokok, sambil minum tuak, ya sambil juga nyanyi Silami Tuhan kita Saya totong yo. Apanya yang dipegang? Bohong lagi dia. Sedangkan dia pegang kartu.
Inilah problem dunia. Saudara, saya mau ajak, beranikah sampai turun ke sana? Saya sedang melayani di UAS. Di angkasa aku sekarang ini. Saudara tahu UAS? Ujung Banda, Aitapa, Sikam. Saya pakai sebelumnya sekarang ini. Makanya saya sudah kurus. Kurus itu lebih baik. Shalom. Shalom. Mari ikut saya. Dan hari ini perdana untuk dibuka pos pelayanan GPI Harmoni di Sigambar jam 7 malam. Ada perbedaan yang harus dibuat di sana, saudara-saudara. Waktunya, dimensi yang ketiga akan dilaksanakan di kota Lembang Jambi ini di Rantau Prapanti. Mari ikut saya. Kenapa saya tidak bisa utarakan hari ini? Karena aku punya pengharapan, saya mulanya aku punya pengharapan kalau dalam pimpinan Roh Kudus semuanya memang luar biasa. Tadi kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya akan pelayan-pelayan boleh datang ke depan. Dikatakan firman Allah, juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Sudah sepatutnya kalau kita yang sudah dimerdekakan Kristus oleh Roh, Shalom, yang di luar para pelayan, mari masuk. Shalom. Supaya dengan demikian saya punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang pertama, dalam pencurahan Roh Kudus ini, aku bongkar rahasianya. Doaku dijawab dengan baik-baik ini. Shalom. Doaku dijawab, tapi tuntutannya adalah engkau mengajar jemaat. Apakah yang dimaksud tentang hal itu? Tuhan merindukan kalau gembala jemaat itu bersama dengan domba-domba sendiri. Aku mendengar suaramu, iringanmu, dan hari-hari itu perhatikan baik-baik saudara-saudara, karena di jemaat sono sudah banyak itu diabaikan. Dengan kata lain, tidak diperdulikan bahwa di dalam rumah, dalam sepekan, semuanya ini harus dikerjakan bersama dengan anak-anak. Ibadah, doa, ibadah, konsel, dan seterusnya. Jika engkau mengabaikan itu dengan kata-kata banyak, bahasa-bahasa ini dengan baik, engkau tidak mendapatkan berkat. Itu aja. Berlarilah pada tujuan yang sama, kepada Yesus Kristus Tuhan, karena firman ini sudah mengajar dengan baik-baik. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat, kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan. Amin. Firman-Nya. Thank you, Lord, for your love so true.